Untuk pertama kalinya dalam sejarah sinematik Spider-Man, identitas pahlawan tetangga baik kita terungkap, menghadirkan tanggung jawab superhero-nya dalam konflik dengan kehidupan normalnya dan mengancam orang-orang yang paling ia pedulikan. Ketika ia meminta bantuan Dr. Strange untuk mengembalikan rahasia tersebut, mantra itu membuat lubang dalam dunia mereka, melepaskan penjahat paling kuat yang pernah melawan Spider-Man dalam segala alam semesta. Sekarang, Peter harus mengatasi tantangan terbesarnya yang tidak hanya akan mengubah masa depannya sendiri, tetapi juga masa depan multiverse. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng wahai nenek moyang. J. Jonah Jameson dari TheDailyBugle.net telah mengungkap identitas Peter Parker sebagai Spider-Man ke seluruh dunia sambil secara bersamaan menjebaknya sebagai individu yang bertanggung jawab atas kematian Mysterio dan peristiwa bencana massal yang diduga terjadi di London. Banyak warga sipil di sekitarnya mulai mengelilinginya dan Michelle Jones, memaksa mereka melarikan diri dari media dan polisi. Mereka bersembunyi di apartemen Parker dan bertemu kembali dengan May Parker dan Happy Hogan yang mengungkapkan bahwa mereka telah putus. Tidak lama setelah itu, Departemen Pengendalian Kerusakan Amerika Serikat membawa mereka bersama dengan Ned Leeds dalam tahanan mereka untuk diinterogasi. Parker mempekerjakan Matt Murdock untuk mewakilinya yang berhasil menghapus tuduhan pidananya. Namun ketika Parker, Jones, dan Leeds kembali ke Midtown High untuk tahun senior mereka, kontroversi yang intens menyebabkan mereka ditolak dari setiap perguruan tinggi yang mereka lamar, termasuk MIT. Parker mengunjungi Sanctum New York dan meminta Dr. Strange untuk membuat identitas Spider-Man tetap rahasia lagi agar teman-temannya bisa masuk ke MIT. Meskipun diingatkan oleh Wong untuk tidak melakukannya, Strange mencoba melemparkan mantra dengan Runes of Kovkol. Namun, Parker terus-menerus mengubah mantra saat meminta individu-individu yang dekat dengannya untuk terkecuali dari efek mantra itu. Akibatnya, mantra menjadi tidak stabil, memaksa Strange untuk mengendalikannya. Karena tidak berkonsultasi dengan administrator perguruan tinggi sebelum bertemu dengannya, Strange marah dan mengusir Parker dari Sanctum. Menghubungi Flash Thompson yang diterima di MIT, Parker dipimpin oleh seorang administrator menuju jembatan Alexander Hamilton dalam upaya untuk mengajukan banding atas aplikasi mereka. Dr. Octopus menghadapi Spider-Man di jembatan Alexander Hamilton. Parker diserang secara tiba-tiba oleh Dr. Octopus yang tampaknya mengenalnya secara pribadi. Dr. Octopus menangkapnya dan mencabut sepotong Iron Man Spider dan mentransfer nanotech-nya ke tentakelnya. Ia mencoba serangan lain tetapi Spider-Man menunjukkan wajahnya yang tidak dikenali oleh Dr. Octopus. Spider-Man kemudian mengambil alih kendali tentakel Dr. Octopus dengan nanotech baju besinya dan menyelamatkan admin MIT yang hampir jatuh dari jembatan. Ia setuju untuk membantunya dan teman-teman Peter masuk sebagai ungkapan terima kasih. Green Goblin tiba dan mencoba menyerang Spider-Man, tetapi ia dan Dr. Octopus dipindahkan ke Sanctum, di mana Strange memenjarakan Dr. Octopus dan Lizard. Ia memberitahu Parker bahwa mantra yang gagal dimulai dengan membawa orang-orang yang tahu identitas Spider-Man dari alam semesta lain dalam multiverse ke alam semesta mereka. Parker direkrut untuk membantu menemukan dan menangkap pengunjung ini, menerima peningkatan berbasis sihir pada baju besinya. Dengan bantuan Jones dan Leeds, Spider-Man menemukan Electro di luar kota. Terkejut, ia menyerang Spider-Man dan mendominasi pertempuran, tetapi Sandman turun tangan untuk melindungi pahlawan tersebut. Keduanya bekerja sama untuk memutuskan jalur listrik yang sepenuhnya mengembalikan tubuh Electro. Ketika ia dikirim ke Sanctum, Sandman percaya Spider-Man membunuhnya, tetapi juga ditangkap sebelum bisa membalas. Di tempat lain, Norman Osborn mencoba melarikan diri dari dirinya sendiri sebagai Green Goblin, merusak topengnya sebelum melarikan diri ke fasilitas Fisk mencari perlindungan. Spider-Man menemukan Osborn berkat bantuan May dan membawanya ke Sanctum juga.
Osborn, Dr. Octopus, dan Electro segera menyadari bahwa mereka pada awalnya meninggoy dalam pertempuran melawan Spider-Man dari alam semesta masing-masing dan selamat dari mantra tersebut. Dengan Octopus dan Electro mengingat kenangan terakhir mereka sebelum berada di alam semesta ini. Octopus kemudian menyatakan bahwa jika mereka kembali ke rumah, mereka akan meninggoy. Setelah menjelaskan kepada Spider-Man bahwa ketiganya ditakdirkan untuk meninggoy dalam pertarungan melawan Spider-Man mereka sendiri, ia berniat menggunakan makina untuk membalikan mantra dan mengirim mereka kembali ke nasib mereka demi kebaikan. Terkecoh bahwa mereka dapat disembuhkan dari sifat antagonis mereka dan diselamatkan dari kematian, Spider-Man mencuri makina sebelum Strange dapat menggunakannya dan melarikan diri. Strange mengejarnya, mengambil sihir Spider-Man kembali, dan mengirimnya ke dimensi cermin untuk mengambil makina, sambil juga mencoba membujuknya tentang taruhannya pada pengunjung yang dikirim kembali. Tanpa terpengaruh, Spider-Man menghentikan Strange dalam matriks jaring dan mencuri sling ringnya sebelum kembali ke planet bumi. Ia melewati cincin kepada Leeds dan makina kepada Jones sebelum melepaskan tahanan dari penjara. Membawa mereka ke kondominium Hogan, Spider-Man mencoba memberikan obat bagi pengungsi multiverse. Ia mulai dengan Dr. Octopus menggunakan Stark Industries Fabricator untuk merancang chip penghambat pengganti untuk tentakelnya dan mengembalikan fungsi otaknya yang lebih tinggi. Selain itu, Electro memiliki sifon energi yang dipasang padanya yang dirancang untuk mengekstrak kekuatannya. Ia mencuri arc reaktor dan menggambarkan kekuatannya, meledakkan Octavius dari bangunan. Lizard, Sandman, dan Electro melarikan diri, sementara Green Goblin menyerang Spider-Man, mengirimkannya ke lantai bawah. Lari keluar, May menyuntikkan obat antidot ke Green Goblin yang tidak berhasil. Setelah menyerang May dengan Goblin Glidernya, Green Goblin melemparkan 2 pumpkin bombs yang gagal diblokir oleh Spider-Man dan meledak di sekitarnya. Spider-Man berhasil menemukan May di antara puing-puing tanpa sadar bahwa dia telah terluka parah. May mengatakan kepada keponakannya untuk tidak menyerah membantu orang lain meskipun segala kemungkinan memberinya pelajaran bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar pula. Saat petugas DODC mengelilingi mereka, Spider-Man mencoba menyelamatkan May tetapi tidak berhasil karena ia telah meninggal di depannya. Hogan tiba di lokasi kejadian dan segera ditangkap oleh otoritas. Khawatir dengan keheningan Spider-Man, Jones bersiap untuk mengaktifkan makina, tetapi Leeds berhasil membuka portal dengan sling ring secara tidak sengaja. Namun, mereka segera menyadari bahwa Spider-Man ini bukan milik mereka, melainkan salah satu dari alam semesta lain yang sebelumnya melawan Lizard dan Electro. Leeds mencoba lagi tetapi memanggil Peter Parker alternatif lainnya yang sebelumnya bertarung melawan Green Goblin, Octavius, dan Sandman. Kelompok ini akhirnya berhasil menemukan Spider-Man mereka sendiri di atas Midtown dan mencoba menghiburnya tentang May. Tetapi dia terlalu terganggu oleh kesalahannya untuk peduli. Sebelum dia bisa menggunakan makina untuk mengirim para pelancong multiverse pulang, 2 Peter Parker lainnya mulai berbagi pengalaman pribadi mereka tentang kehilangan dan amarah untuk membantu dia mengatasi dan menyadari bahwa dia tidak sendirian. Spider-Man menelpon thedailybugle.net untuk menyampaikan pesan, menggunakan makina sebagai umpan sambil mengumumkan keberadaannya kepada Lizard, Electro, dan Sandman. Mereka datang dan menyerang ketika Spider-Man diperancang. Para pengayuh jaring laba-laba tidak dapat berkoordinasi dengan efektif, sehingga mereka dengan mudah dikalahkan oleh musuh mereka. Dalam kelompok, Spider-Man mengambil alih komando dari trio ini karena pengalamannya sebagai bagian dari The Avengers. Ketiganya mengadopsi nama kode Spider-Man sebagai Peter 1, Spider-Man milik Osborn dan Sandman sebagai Peter 2, dan Spider-Man milik Electro dan Lizard sebagai Peter 3. Mereka memutuskan untuk melibatkan dan menyembuhkan satu musuh pada satu waktu dengan Sandman yang pertama. Setelah merestui Lizard, Peter 3 mengambil obat penyembuh Sandman dan memberikan perangkat tersebut kepada Peter 1, yang kemudian memberikan obat kepada Peter 2 sehingga Marco dinetralisir.
Tiga Spider-Man mencoba mengambil arc reaktor dari Electro, tetapi dia terbukti terlalu kuat bagi mereka karena kekuatannya yang meningkat dari sumber energi tersebut. Lizard berhasil melepaskan diri dan menyerang Jones dan Leeds di laboratorium, memaksa Peter One untuk pergi dan melawannya. Dengan bantuan Leeds dan seling-ringnya, Peter One memaksa Lizard untuk memecahkan botol yang berisi antidot yang mengembalikannya ke bentuk manusia, Kurt Connors. Leeds secara tidak sengaja memanggil Strange ke medan perang, yang setelah melihat Connors menyadari rencana damai Peter One sedang berhasil. Strange mengambil kembali makina dan seling-ringnya dari Leeds. Peter 2 dan Peter 3 dikalahkan oleh Electro, sambil Octavius datang untuk mengekstrak arc reaktor sendiri dan membuatnya tak berdaya dengan penghancur yang sudah selesai. Peter One kembali ke Strange saat dia bersiap untuk menggunakan makina untuk mengirim semua orang pulang. Tetapi Green Goblin menyerang kelompok itu dan merebut makina, tetapi Octavius dan Strange merebutnya kembali. Tanpa sepengetahuan mereka, Green Goblin telah menyelipkan Pumpkin Bomb di dalam objek tersebut. Kemudian meledak dan melepaskan mantra yang terkandung di dalamnya, merobek jalinan alam semesta dan membukanya ke multiverse. Saat fajar tiba, Peter One menghadapi Green Goblin sendirian. Dengan penuh dendam, dia menghajar Green Goblin dengan kejam dan mencoba mengakhiri hidupnya dengan glidernya. Tetapi dihentikan oleh Peter 2. Strange berjuang untuk menjaga retakan dalam alam semesta tetap bersama, di mana para penyusup sudah bersiap untuk menyerbu realitas ini. Namun Peter One meminta dia untuk menjalankan mantra baru untuk membuat semua orang melupakan siapa dia untuk memperbaikinya, yang awalnya ditolak oleh Strange karena ini akan berarti semua orang akan melupakan dia, tetapi dia berhasil meyakinkan Peter untuk melakukannya. Setelah itu, Peter One memeluk diri ganda alternatifnya yang mendorongnya untuk terus sebagai Spider-Man. Strange memperbaiki retakan dengan mantra baru dan berhasil mengirim Peter 2, Peter 3, Dillon, Octavius, Osborn, Marco, dan Connors kembali ke alam semesta asal mereka. Spider-Man memeluk Leeds dan Jones untuk yang terakhir kalinya sambil berjanji untuk kembali suatu hari dan membantu mereka mengingat dia. Kemudian dia pergi saat Strange melepaskan mantra membuat seluruh dunia lupa akan keberadaan Peter Parker. Ya kira-kira itu pembahasan film Spider-Man No Way Home. Dan jika ada request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nenek moyang.